Kenapa tuh? Karena dimensinya yang kita gunakan platnya itu adalah plat yang ukurannya itu luas. Ini plat ya, keping. Jadi di sini itu ada luas. Ini ada luas. Oke. Jadi dua di sini muncul karena keping itu ada dua. Kepingnya ada dua. Sehingga electric field ya, dari keduanya sama dengan 2E. Misalnya adalah I per luasannya juga. Nah, pas waktu kita membuat kapasitor saja, apakah luasannya itu sama? Luasannya itu sama. Luasannya sama. Jadi dibuat sedemikian rupa supaya kepingnya itu memiliki luasan yang sama. Nah, dari sini kemarin kita sudah menghitung atau sudah mengetahui hubungan antara beda potensial atau potensial, kalau saya katakan potensial dari medan yang ditimbulkan oleh dua keping kapasitor, dua keping sejajar yang kita sebut kapasitor ini, besarnya adalah melawan, maka ada tanda negatifnya di sini adalah perkalian antara medan dan ds. ds itu apa? Arah dilatasinya atau perubahan atau beda potensial antara dua keping kapasitor itu sama dengan jaraknya dari 0 sampai dari A sampai B atau dari 0 sampai D. 0 sampai D itu apa? 0 sampai D itu adalah jaraknya. 0 sampai D itu adalah jarak antara apa? Keping kapasitor. D-nya ini. Atau kalau kita integralkan secara umum, maka besarnya dilatasinya atau beda potensialnya itu akan sama dengan E dikalikan dengan D. E-nya adalah electric field. Jadi sejajar. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan C itu apa? C itu adalah kapasitansi. Kapasitansinya besarnya adalah Q muatan totalnya dibagi dengan potensialnya atau beda potensialnya. Nah, kalau kita uraikan antara Q dengan delta V ini misalnya adalah seperti. Maka secara umum kita bisa mencari C-nya hubungannya kalau dia tertulis sejajar maka sama dengan epsilon 0. Ini adalah merupakan konstanta perluasan dari ruang vakum dan A-nya itu adalah luasan keping sejajarnya. Jadi adalah jarak antara dua. Oke. Nah, ini kalau keping sejajar. Nah, tapi ada model kapasitor yang bentuknya silinder. Jadi seperti tahu. Jadi sama konsepnya dengan ini. Ini ada space di antara kedua kepingnya ini. Yang silinder juga memiliki space. Space-nya cuma berbentuknya lingkaran. Bentuk lingkaran. Kalau dia volume berarti volume bentuknya juga silinder. Ini ada space. Yang di dalam itu ada konduktor mata Q. Kemudian yang biru itu adalah juga sama.
di antara keduanya seperti pas waktu kita membahas elektrik field dan gaya, juga ada namanya Gaussian surface ya, atau Gaussian. Sebagaimana kita ketahui kalau untuk silinder dengan misalkan Gaussian yang kita letakkan berada di tengah antara dua konduktor. Jadi yang di dalam yang ini, yang di luar ini keduanya konduktor. Nah, Gaussian yang berada di antara keduanya ini, maka kita bisa menghitung keduanya. Menghitung elektrik fieldnya. Mohon maaf Pak, PPT-nya belum terlihat Pak. PPT-nya belum terlihat Pak. Oh, habis hilang tadi. Ini jam kelihatan. Sudah Pak. Sudah terlihat Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sekarang kita mengetahui besarnya medan listrik di silinder, medan listrik yang berada di Gaussian surface yang berada di antara dua konduktor ini. Misalkan surface Gaussiannya itu memiliki jari-jari R. Besarnya adalah ini. Muatan totalnya dengan 2pi epsilon 0 dikalikan dengan L R. L itu adalah panjang dan R itu adalah jari-jari Gaussian. Sehingga beda potensial kalau kita masukkan hubungannya yang dari bersamanya. Kita masukkan persamaannya ini, maka kita akan mendapatkan beda potensialnya adalah Q per 2P epsilon 0 dikalikan dengan L log B per. B itu apa? B itu adalah jari-jari luarnya dan A itu adalah jari-jari dalam. B adalah jari luar dan A itu adalah jari-jari dalam. Ini bisa direkam sih. Ini bisa direkam sih. Apa bisa nanti? Recording in progress. Oke ya. Nah, sedangkan kapasitansinya kita bisa menghitungnya dari persamaan sebelumnya ini. Q per delta V atau muatan totalnya dibagi dengan beda potensialnya itu sama dengan 2pi epsilon 0 dikalikan dengan L dibagi dengan log V. Ini untuk kasus kapasitor bentuknya silinder. Berbeda ya dengan yang operasi sejajar tadi. Dalam banyak kasus ya tentu mungkin kalau kapasitornya berbentuk bulat. Kalau kapasitornya berbentuk bulat, saya belum pernah mendapatkan ya kasus-kasus yang seperti itu. Tapi biasanya tetap ada. Ya dalam beberapa pertemuan atau beberapa ujian itu kan saya belum pernah mendapatkan yang bentuknya bulat. Tetapi kapasitor yang bentuknya bulat itu juga ada. Bentuknya bulat juga ada. Tahun kemarin kayaknya yang tabung gitu ya, yang silinder. Tapi bagaimana kalau kapasitor yang bentuknya bulat? Sama seperti pas waktu kita menghitung juga electric field dan gaya. Jadi ada konduktor dan konduktor di luar. Kemudian di antara mereka kita buat namanya surface Gaussian juga. Ya, surface Gaussian. Misalkan satunya yang di dalam dihubungkan positif, yang di luar dihubungkan dengan. Maka dari permukaan Gaussiannya ini, dari permukaan Gaussian ini, kita bisa mendapatkan nilai E direct. Tapi kenapa kok langsung saya tuliskan di sini kan sudah kita hitung pas waktu chapter yang kemarin, juga pas waktu kita membahas tentang electric field.
besarnya E untuk kasus bola ini dengan surface Gaussian di antara A dan B. Besarnya itu sama dengan Q per 4P epsilon 0 per R kuadrat. R ini sama dengan apa? Surface Gaussian. Berarti ada di dalam nih. Berarti di dalam antara A dan B. Nah, beda potensial antara B dikurangi dengan selisihnya itu sama dengan negatif dari EDR dari A sampai B. E medan listrik di R adalah elemen apa? Elemen jarak dari pusat ke surface Gaussian. Ya kalau kita integralkan, kan ini Q nilainya konstan 4 juga begitu, P juga begitu, epsilon juga begitu. Jadi saya keluarkan. Jadi kalau saya integralkan tinggal yang seper R kuadrat R. Seper R kuadrat R seperti kemarin itu kalau saya integralkan maka akan menghasilkan seper R saja. Negatif jadi positif jika besarnya adalah Q per 4P epsilon 0 seper R. Batasnya adalah dari A. Kalau kita masukkan untuk mencari beda potensial kapasitor yang berbentuk bulan, besarnya adalah sama dengan ini delta V. Sedangkan kapasitansinya C Q per delta V, maka kita dapat melakukan ini. Ini beberapa kasus. Jadi untuk kapasitor yang berbeda jenis, jadi ada 3 tadi. Ada yang keping sejajar, ada yang silinder, ada yang bola. Kebanyakan ini, tapi kayaknya kalau nggak salah ya, tahun kemarin yang muncul ya, yang silinder. Di beberapa kelas yang saya ambil. Tapi gini, karena ujian kalian itu kan ujiannya berbeda. Kadang-kadang itu ada yang di kelas kalian itu silinder, tapi di kelas lain itu bola. Ada yang lain itu sejajar. Jadi kalian tetap harus saja belajar tentang ketiga-tiga ini. Oke, ada pertanyaan? Ini basicnya ya tentang kapasitor. Ketiganya modelnya seperti ada 3 ini. Nah, dari ketiga modelnya ini kemudian disusun kapasitor itu. Kapasitor itu disusun itu jadi 2 kondisinya. Yang pertama, ini simbolnya begini ya, kapasitor itu. Kalau satunya tinggi, satunya rendah, itu namanya sumber apa? Sumber tegangan. Apa DC atau AC? Kecil. Tapi kalau tegangan bolak-balik biasanya begini. Ini sumber tegangan. Yang ini DC, biasanya yang ini AC. Bolak-balik ini searah. Ini kalau baterai, kemudian aki, simbolnya ini. Tapi kalau sumber tegangan AC seperti listriknya ini. Kapasitor itu disimbolkan dengan ini, 2 keping yang sejajar. 2 keping yang sejajar. Ini kapasitor. Nah, itu bisa dihubungkan antara kedua kombinasinya itu bisa paralel, bisa seri, bisa juga gabungan antara keduanya, yaitu paralel dengan seri. Ini contoh yang paralel ini dihubungkan dengan baterai, ini kita dengan V. Kemudian ini ada 3 kapasitor. Kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3. Nah, ada 3 yang paralel ini akan menghasilkan V di ketiga kapasitor itu tegangan atau beda potensial itu sama. Besarnya tegangan atau beda potensial
kalau kapasitornya disusun paralel memiliki tegangan yang sama, sehingga ya, besarnya muatannya untuk Q1, untuk C1 dapat kita hitung. Untuk C2 muatannya juga bisa kita hitung dan Q3 muatannya bisa kita hitung. Nah, biasanya untuk memudahkan perhitungan matematis, kita buat ekuivalensinya apa itu yang setara. Yang setara dari ketiga kapasitor ini menjadi satu ekuivalen, kapasitor yang ekuivalen. Sehingga karena V-nya sama, kapasitansinya berbeda, C-nya berbeda, maka kita dari seluruhnya dapat kita hitung muatan totalnya. Muatan totalnya itu sama dengan muatan total 1 ditambah muatan di C2 ditambah dengan muatan di C3-nya. Di kapasitor 3-nya. Maka Q totalnya sama dengan Q1 tambah Q2 ditambah dengan Q3. Nah, sedangkan C pengganti masih C. Nah, C itu sama dengan apa tadi? Itu Q per delta V atau V. Identik dengan Q totalnya dibagi dengan V. Itu sama dengan ini. Q totalnya ada, V-nya juga. Berarti kan yang ini. Q1 tambah Q2 tambah Q3 dibagi dengan V. Ingat V-nya untuk paralel, beda potensialnya itu memiliki besar yang sama. Sehingga Q1 dibagi V itu adalah C1, Q2 dibagi V sama dengan C2, Q3 dibagi V itu sama dengan C3. Berarti C pengganti besarnya apa? Ya, kalau untuk paralel berarti C penggantinya atau C ekuivalensi itu sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dengan C3. Atau C penggantinya untuk paralel itu merupakan penjumlahan dari kapasitor yang dihubungkan secara paralel. Itu yang paralel. Bagaimana yang seri? Yang seri modelnya seperti ini. Kalau kapasitor dihubungkan secara seri, maka muatan pada tiap-tiap kapasitor itu yang sama besar. Apa sekali? Muatan pada tiap-tiap kapasitor itu sama besar. Kalau yang paralel tadi yang sama besar apanya? Tegangannya atau beda potensial. Tetapi kalau yang seri yang sama besar itu adalah muatan. Sehingga kalau Q-nya sama, V-nya tidak sama, maka C1-nya sama dengan Q per C1. V2-nya sama dengan Q per C2. V3-nya tidak potensial di kapasitor yang ketiga adalah muatannya dibagi dengan C3. Nah, sehingga jumlah tegangan totalnya itu adalah penjumlahan dari yang mengalir pada C1, C2, dan C3. Kalau yang paralel tadi apa yang total muatan ya, Q-nya. Tapi kalau yang seri adalah V. Sehingga kita bisa menghitung V-nya, karena V-nya yang tetap besarnya adalah Q muatannya dibagi dengan C pengganti. Nah, C-nya C1, C2, C3 itu berbeda satu antara yang lain. Yang sama adalah Q, maka Q per C1 ditambah dengan Q per C2 ditambah Q per C3. Ingat. Sehingga kalau begitu maka penggantinya itu akan sama dengan C1 ditambah dengan C2 ditambah dengan C3. Itu untuk yang seri. Jika kalau banyak misalkan dari 3 total penjumlahan secara diskrit. Ini berbeda dengan yang resistor ya. Kebalikannya, kapasitor itu modelnya berbeda kalau berbalik dengan yang resistor. Oke, ada pertanyaan?
Karena satu sama kedua jangan terlalu banyak dia. Apalagi kondisi seperti ini. Energinya disebutkannya belajarnya biar nggak takut. Ya, sudah belajarnya keras sekali terus kekurangan energi akhirnya ngantuk. Oke, nah sekarang itu dua ya, ada paralel, ada seri. Kemudian bagaimana energi dalam kapasitor? Jadi dalam selama proses pengisian kapasitor, maka dapat dikatakan bahwa muatan dipindahkan dari salah satu konduktor ke konduktor. Ingat konsepnya kapasitor itu seperti sejajar. Sejajar yang dihubungkan dengan apa? Sumber baterai. Ini menjadi positif, ini menjadi negatif. Ini proses pengisian kapasitor. Paham ya? Jadi proses pengisian kapasitor ketika dihubungkan dengan sumber tegangan atau beda potensi. Nah, kemudian dari sini muncul positif negatif itu di tengah-tengah mereka. Itu akan muncul apa? Medan listrik. Betul kan ya? Medan listrik. Nah, jika muatan sebesar I dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang memiliki beda potensial V, beda potensial V sekali lagi dipengaruhi dengan apa? Kapasitor ini. Jarak antara keduanya kita sebut sebagai E, D, dan apalagi tadi ruang. Ini yang mempengaruhi. Maka energi potensial muatan tersebut bertambah besar Q dikalikan dengan V, muatan dikalikan dengan V. Nah, ini berarti untuk mengisi kapasitor diperlukan sejumlah usaha atau energi. Kemudian energi ini disimpan dalam bentuk energi potensial, muatan yang berbeda dari satu plak ke tempat yang lain, dari kalau sindir dari dalam keluar atau mana yang di positif mana yang sehingga energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar D pada beda potensial V besarnya adalah D-nya. Ini apa? Itu adalah energi. V-nya adalah beda potensial dan D-nya adalah muatan. Elemen muatan. Nah, karena tadi kita sudah membahas sampai ke kapasitor, maka besarnya D kemarin ya, kita membahas besarnya D di awal itu sama dengan VDI. Besarnya energi sama dengan V dikalikan dengan DI-nya. Sehingga kalau kita totalkan jumlah total energi yang dibutuhkan fisikal muatan sebesar Q dari keadaan kosong dari mulai nol itu sama dengan dari beda potensialnya karena perpindahan DI, perubahan muatan. Sehingga besarnya U-nya untuk kapasitor itu besarnya adalah Q kuadrat per 2C. Q kuadrat per 2C. Sedangkan energi yang disimpan dalam kapasitor yang bermuatan Q dengan kapasitansi C dan beda potensial V, maka sama dengan berarti Q kuadrat per 2C. Q kuadrat per 2C. Kalau saya katakan ini kan Q kuadrat sama dengan Q dikalikan Q dibagi dengan C, betul ya? Betul ya? Betul apa enggak? Betul enggak? Q kuadrat itu sama dengan Q dikalikan Q, betul ya? Di bawah itu ada 2C. Halo? Halo? Nah, Q yang satunya, Q dibagi dengan C, itu tadi sama dengan apa? V. Betul ya? Maka tinggal 1/2 Q yang satunya dikalikan dengan V. Ingat? 1/2 Q dikalikan V. Atau ini boleh
Jadi boleh menggunakan U sama dengan 1/2 Q dikalikan V. Atau kalau kita hubungkan dengan kapasitor, maka Q dikalikan dengan V atau salah satunya di sini. Besarnya Q itu adalah maka besarnya ini secara menjadi 1/2 CV. Jadi boleh menggunakan U jika yang diketahui adalah muatan V ya, kita menggunakan sama 1/2 di V. Atau kalau yang diketahui kapasitansinya dan beda potensialnya juga boleh menggunakan sama. Tergantung mana yang diketahui. Oke. Nah, di dalam kapasitor itu ada selain energi potensial, energi secara umum dan tersimpan. Maka di dalam itu sebenarnya ada namanya istilah kita sebut sebagai energi dalam kapasitor. Energi dalam, yaitu energi yang tersimpan dalam kapasitor menjadi contoh bentuk penyimpanan energi dalam bentuk listrik. Jadi tadi kita sudah mendapatkan U, misalkan kalau kita menggunakan yang paling sederhana misalkan keping sejajar, itu adalah 1/2 CV kuadrat. Ya, 1/2 CV kuadrat itu adalah bentuk persamaan umum dari energi dalam kapasitor. Nah, untuk keping sejajar, C-nya itu adalah epsilon 0 atau P, dan V-nya atau tegangannya sama dengan ini. Ini kuadrat, maka di kuadrat. Maka besarnya untuk keping sejajar sama dengan 1/2 epsilon 0 A D E. Ini tentu berbeda kalau kasusnya bulan dan silinder. Ya kan? Kasusnya berbeda. Karena apa? C-nya berbeda, V-nya berbeda. Ini kasusnya, ini untuk keping sejajar. Silakan nanti untuk yang bulan dan silinder silakan diambil. Iya. Betul, ini adalah persamaan umum. Iya. Tadi ini hanya untuk keping sejajar. Misalkan kalau yang bola C-nya berapa, dan itu V-nya berapa, masukannya jadi nilai. Maka akan kalian dapatkan formulanya yang berbeda dan keping sejajar. Begitupun pas waktu kita menghitung rapat energi. Rapat energi itu seperti densitas. Kalau kemarin itu densitas muatan, kalau ini adalah densitas energi. Energi per satuan volume. Simbolnya adalah U kecil. U besar itu adalah energinya dibagi dengan volume. Ingat U-nya itu bergantung pada ini kondisi kapasitornya. Dia keping sejajar atau silinder. Misalkan kalau ini kita gunakan yang keping sejajar, maka U-nya di sini sama dengan apa? 1/2 epsilon 0 dikalikan dengan E kuadrat. E kuadrat. E sekali lagi, E-nya itu untuk keping sejajar berbeda dengan bulat dengan silinder. Tapi epsilon 0 ini memiliki nilai yang sama. Oke, ada pertanyaan? Oke, enggak saya lanjutkan ke sini. Jadi, pas waktu kita membahas tentang kapasitor, kemudian dalam aplikasinya, tadi di kapasitor itu di antara kedua pelatnya yang kita gunakan, yang kita pelajari itu antara kedua pelatnya ini atau silinder ataupun bola, maka di antara konduktornya tidak ada medium kecuali mediumnya sudah sampai tadi. Tetapi beda misalkan kalau mediumnya itu kita ubah. Ya, paham saya ya? Dan dulu apa? Halo? Jadi, tadi itu sampai pada sebelum kita membahas bahan dia sampai di sini tadi itu kita menganggapnya misalnya kalau keping sejajar, maka mediumnya di antara kepingnya ini adalah hanya udara.
hanya udara. Tetapi kemudian muncul ide untuk mengganti mediumnya selain udara yang kita sebut sebagai bahan dielektrik. Bahan dielektrik di antara kepingnya diganti kita sebut sebagai bahan dielektrikum. Apa itu bahan dielektrikum? Elektrikum atau bahan dielektrik itu adalah sebuah penghantar. Pak, apakah udara itu bisa menghantarkan? Kalau nggak ada penghantar, maka tidak akan mungkin itu muncul beda potensialnya itu tidak bisa diukur. Sebenarnya udara itu tidak menghantarkan. Tapi tidak sebesar kalau kita ganti dengan bahan dielektrik. Maka muncul ide kalau diganti mediumnya udara itu dengan kita sebut sebagai bahan dielektrik. Bukan bahan penghantar. Atau kita sebut sebagai non-penghantar. Misalnya apa? Misalnya bisa kertas, bisa kaca, bisa mika, dan lain-lain. Maka dalam banyak kapasitor, bahan dielektrik ini menjadi hal yang sangat menjadi perhatian besar sekali. Karena apa? Nanti pas hubungannya itu tentang berapa lama penyimpanan, berapa dimensinya, berapa besarnya. Salah satunya bergantung pada bahan dielektrik. Bahan dielektriknya dari kapasitor yang dihubungkan itu tentu sangat berbeda, misalkan antara kalau diberikan mika, diberikan kaca, atau diberikan kertas, sangat berbeda hasilnya. Sangat berbeda hasilnya. Nah, beberapa aspek bahkan sekarang itu banyak yang sudah kalau kalian lihat ya, bahasa ada yang gini ya. Ada yang gini, yang gini. Di kimia itu ada namanya lab energi. Iya kan? Di energi. Tapi nggak tahu. Salah satu yang paling menarik di sekarang itu banyak digunakan sekarang itu bahan elektrik, yaitu adalah dari alam. Dari alam. Tapi sekali lagi sifatnya itu adalah non konduktif. Apa itu non konduktif? Dia tidak menghantarkan. Nah, dari eksperimen yang dilakukan ini, A terletak pada dasar bulan, konduktor bermuatan industrial C dengan jari-jari dalam B dan jari-jari luar C, seperti terlihat tadi. Pertanyaannya adalah bukan yang mana yang ini berurutan ya, mau tidak mau disesuaikan satu-satu ya. Oke, kita kerjakan yang mana dulu? Yang A ya. Kalau waktunya udah lewat Pak, udah selesai ya? Kasih tahu ya. Atau kita kerjakan di sini? Kita mulai ke yang A. Tentukan kuantitas listrik. Di titik 1 R kurang dari A. Titik 2 A banyak sekali. Satu aja contoh. Misalkan titiknya di titik R kurang dari contoh ya. Ini berarti gunanya adalah guna isolator. Betul? Guna isolator. Kita selesaikan dengan cara apa? Karena dia tertutup, maka integralnya adalah integral pangkat 2 kali integral tertutup apa? Q1 D
DA sama dengan super epsilon 0 dikalikan dengan jumlah ini di dalam. Ya. Integralnya ini akan sama dengan P1 dikalikan sama dengan integral kami. Apa? Jadi, oke, sebelum sana ada konstanta ya, seperti epsilon. Dan saya geser keluar. Saya geser keluar karena dia merupakan sebuah konstanta. Terus saya ubah menjadi epsilon 0 1 2 3 seperti ini. Apa artinya sama dengan rho dikalikan dengan d volume. Ingat, rho itu apa? Densitas. Besarnya apa? Itu namanya. Ini 5 pi ya, di situ ada ya. Tapi yang luar 5 pi. Dibagi dengan volumenya 4 pi 4 per 3 ya 4 per 3 pi A pangkat 3 betul ya sehingga saya slide ini atau slide yang saya baru aja ya jadi rho-nya tadi apa? 5 pi dibagi dengan 4 per 3 pi A pangkat 3 pangkat 3 ya pangkat 3 atau pangkat 2? Pangkat 3 pangkat. Maka integral yang tadi itu integral yang ini pangkat 2 EdA lalu sama dengan rho dv-nya tadi berapa? Rho integral tempat rho dv berarti rho kan ada epsilon 0-nya ya. Ini sama dengan 4 per 3 volumenya kan ini di A pangkat ini yang sisi sini EDA-nya itu sama dengan di sini tadi D1 kan D1 DA-nya sama dengan apa? 4 pi R pangkat 2 sama dengan rho per epsilon 0 4 per 3 pi A pangkat sehingga S1-nya berapa? Satunya dapat. Satunya adalah satunya sama dengan 4 hilang. Pi hilang. Nah, berarti rho-nya tetap pada di sini. R-nya sini. R-nya sama dengan A-nya itu sama dengan R. Nah, R-nya di sini tinggal 1 kan. Berarti tinggal misalnya 4-nya hilang, rho 4-nya hilang, pi-nya hilang, berarti tinggal R pangkat 1 ya. Dibagi dengan epsilon-nya hilang. Ya, berarti ada 3 dan ini untuk yang kondisi pertama. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada yang benar nih. Enggak tahu. Ini jawaban kalian loh. Ini langsung masukkan ini. Atau berarti ada otomatis gitu. Atau
Apa ngerti ya? Sama dengan atau langsung nilainya dimasukkan aja. Berapa berarti? 5 pi per 4 pi epsilon 0 terus R apa? Ini nilainya apa? Oke ya. Kemudian yang kedua di titik apa? Titik yang kedua, titik 2 ya, yang letaknya A kurang dari R kurang dari maka sama integralnya sifat T2 di A sama dengan integral ketiga kolom ya itu kolom. Yang ini integral tertutupnya T2 di A itu sama dengan skor epsilon 0 ya sigma sama ya. Nah, sama seperti tadi. Berarti yang E2-nya tertutupnya ada E2 sebenarnya sama dengan 4 pi R kuadrat betul ya. Yang ini sama dengan jumlahnya sama dengan 5 pi ya. 5 pi per epsilon. Atau E2-nya, maka kita mendapatkan E2-nya sama dengan 5 pi per 4 pi epsilon 0 R pangkat. Ya benar. Yang titik tiganya apa? R-nya lebih besar daripada C, betul ya? Oh iya, terus langsung aja itu ya. Langsung situ aja ya. Yang karena di titik B lebih kecil daripada R, lebih kecil daripada C itu nilainya 0, ya kan? Nilainya dan saya tidak. Jadi yang salah ketiga yang keempat R lebih besar daripada C. Sama kita menggunakan samanya ini. Kita menggunakan samanya ini. Maka kita akan mendapatkan yang ini P4 ini ya, P4 sama dengan persamaannya sama dengan tadi atau jalan. Yang di rumah kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan nggak? Yang mana? Yang buat atau yang PPT? Guys, ini orang pada mana? Matikan loh sini. Pak, izin bertanya, Pak, untuk yang E4 ini R-nya bukan kurang dari C ya, Pak? Lebih besar daripada C. Yang 3 itu yang di antara yang kurang dari. Yang di rumah kelihatan nggak? Iya, Pak. Kelihatan Pak PPT-nya.
Yang PPT saya kelihatan. Iya, PPT, Pak. Coret-coretannya kelihatan. Oke. Maka 4 dikalikan dengan integrasi A-nya berapa? Sama ya? 4 pi 4 apa? 4 pi R pangkat 2 sama dengan 5 pi min 2 pi dibagi dengan jadi sama dengan 3 pi atau E4 nya sama dengan E4 nya sama dengan 3 pi per 4 pi epsilon 0 dikalikan dengan R itu 4. Oke, pertanyaan ke B. Pertanyaan B-nya. Pertanyaan B-nya. Masih ada waktu 4 menit ya. Distribusi muatannya. Distribusi muatan pada bola konduktor maka kita bisa melihat ini R sama dengan B Q sama dengan minus 5Q dan R sama dengan C Q-nya sama dengan positif 3. Kemudian yang B, yang C grafiknya. Grafiknya betul? Grafik. Kalau begitu grafiknya kedua seperti ini. Jadi ini subu X-nya itu adalah R, subu Y-nya adalah P. Pada kasus tadi itu 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, yang A, nah yang kondisi A, ini A, itu berapa? Ya. A, terus kemudian titik B, titik C. Ini ya. Titik A-nya, E-nya berapa tadi itu? Ini caranya. Berapa dulu segini? Ini berapa E-nya tadi itu? 5 pi. Ya, ini 5 pi ya. 4 pi epsilon 0 R pangkat 2. Atau A pangkat 2. A pangkat 2. Karena kondisinya R-nya sama dengan K sini. Ini garisnya begitu. Sorry, ini begini. Aku kan pasti aku grogi ya. Ini lurus. Kemudian titik B nilainya berapa? 5 pi per titik B berarti 5 pi per 4 pi epsilon 0 B kuadrat. Hanya B-nya lebih kecil kan? Maka letaknya lebih kecil. Grafiknya terus ke bawah. Kemudian yang tadi itu yang 0 tidak kita buat, terus kemudian yang C titiknya berada di titik C berada di sini. Misalnya di sini berapa tadi 3 pi per 4 pi epsilon 0 C berada di sini. Ini nggak usah kita bukan karena tadi itu ada yang 0 itu tadi.
Ini saya di sini. Ya kan? Berarti antaranya yang antara B dengan C. Antara B dengan C itu nilainya di sini 0. Ini itu 0. Bagi warna. 0. Tapi pada kondisi C, letaknya berada di sini. Ini waktu seperti ini. Grafik. Ya, yang ini setara dengan R, yang di sini itu seperti R pangkat 2 kurang lebih misalnya. Yang ini setara dengan R pangkat 2. Jadi grafiknya menjadi seperti yang saya warna dulu ya. Negatif. Ini grafiknya. Bapak, ya. Izin bertanya Pak, yang di antara B sama C itu, yang itu bukan sih Pak, yang di kulit bola konduktor? Ya, nilainya sama dengan 0. Oh, Ini ya. Jadi tidak itu tadi. Oke, yang terakhir yang D ya. Yang D pertanyaannya R kurang dari A. Sudah berarti ya potensinya R kurang dari A itu panjang banget ya. Menyelesaikannya masih ada waktunya? Ini sudah lewat. Kalian mau gimana? Saya sudah dulu. Oh ada belakang. Oke, nanti next time kita lanjutkan pembahasan ini. Panjang ini soalnya tentu saja yang. Oke guys, mohon maaf kekurangannya pada pertemuan kali ini. Lanjutkan di depan karena kalian harus asisten. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.